Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari tugas kami, yaitu pemanfaatan solar energi dalam bentuk solar cell. Apa itu energi terbarukan dan apa sumbernya? Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, proses biologi, dan panas bumi. Sumber dari energi terbarukan terbagi menjadi beberapa sumber, yaitu hydropower, wind energy, geothermal, solar energi, dan biomas. Solar energi, apa itu solar energi dan keuntungannya? Energi surya yaitu energi berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dimanfaatkan dengan rangkaian teknologi untuk pemanasan surya seperti fotolistrik atau listrik surya panas, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Keuntungan dari panel maupun energi surya yang sangat terasa yaitu mampu menghemat pengeluaran yang kita keluarkan untuk biaya energi. Selain itu, kita juga berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global dan terhindar dari ketergantungan listrik konvensional. Yang menjadi topik bahasan kami adalah lampu penerangan jalan, yang merupakan berguna untuk menerangi jalan di malam hari, sehingga targetnya dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan ketika berkendara, maupun pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Banyak dari lampu jalan yang masih menggunakan dari listrik konvensional, sehingga ketika lampunya mati, tidak diganti, sehingga menyebabkan kurangnya penerangan di jalan. Maka kami ingin memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi berganti agar dapat otomatis untuk hidup dan matinya lampu di jalan, sehingga dapat berguna untuk pengguna jalan. Berikutnya yaitu komponen penyusun. Yang pertama LED, merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Kedua, controller atau solar charge controller merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus arah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar charge controller mengatur overcharging atau kelebihan pengisian karena sudah penuh dan kelebihan tegangan dari panel surya. Ketiga, solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang keempat, sensor cahaya atau photocell yang merupakan salah satu modul alat yang bekerja dengan menggunakan sensor cahaya, di mana sensor ini dapat mendeteksi cahaya yang masuk ke dalam modul sehingga modul ini dapat bekerja. Yang kelima, inverter. Inverter merupakan salah satu rangkaian alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk mengubah listrik DC menjadi listrik dengan aliran arus AC ataupun sebaliknya. Yang keenam yaitu baterai. Baterai merupakan perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal. Kemudian ada jenis solar cell yang dapat digunakan. Pertama ada monokristalin silikon yang banyak digunakan karena kelebihannya seperti efisiensi yang tinggi dan umur pakai yang panjang. Dikatakan monokristalin karena silikon yang digunakan adalah silikon kristal tunggal. Efisiensi solar cell ini mencapai lebih dari 20%, jauh lebih tinggi dibanding solar cell lainnya. Kedua ada thin film solar cell. Dikatakan thin film karena menggunakan sel surya yang sangat tipis dengan ukuran sekitar 10 nanometer, jauh lebih tipis dibanding dengan kristalin silikon yang berukuran 200-300 nanometer. Solar cell ini tidak mengalami penurunan performa pada temperatur yang semakin tinggi. Sayangnya efisiensi konversi energi thin film masih rendah sekitar 10%. Ketiga, ada polikristalin silikon yang terbuat dari batang kristal silikon yang dilebur atau dicairkan kemudian dituang ke dalam cetakan yang berbentuk persegi. Kelebihannya terdapat pada susunan yang lebih rapi dan juga lebih rapat. Efisiensi solar cell ini mencapai 17%. Meskipun efisiensinya lebih rendah, tetapi banyak digunakan karena harganya yang relatif lebih terjangkau. Prinsip kerja atau cara kerja solar cell menyimpan energi ke baterai, yaitu awalnya solar cell menerima energi dari sinar matahari, kemudian masuk melalui solar charge controller dan disimpan pada baterai. Dari baterai, energi listrik DC diubah menjadi AC menggunakan inverter, lalu masuk ke sensor cahaya yaitu photocell untuk memerintah lampu menyala atau tidak menyala. Selanjutnya, cara kerja lampu PJU menggunakan solar cell atau sensor cahaya, yaitu ketika sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya, maka controller akan meneruskan ke lampu agar lampu tidak hidup atau off. Sebaliknya, apabila sensor tidak menerima informasi cahaya, maka lampu akan secara otomatis hidup atau on oleh controller.